Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan menampilkan hasil IHT kami yang dijelaskan oleh Ibu Mahlina Gultom dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Sebelumnya, untuk memulai acara ini, baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Penampilan materi bagaimana kalau kita speaking dulu ya ibu-ibu ya? Bisa nggak ya Bu mengikuti saya? Kameranya tolong dibuka ya ibu-ibu semua. Kameranya tolong dibuka ya. Siap. Jika saya bilang hidung, Bu, kalau saya bilang kepala, ibu-ibu megang kepala. Kalau saya bilang mulut, ibu-ibu pegang mulut ya Bu ya. Ini kameranya belum kebuka ya Bu ya. Coba Bu kameranya dibuka semuanya. Kameranya dibuka terlebih dahulu. Bu Nova. Ya Bu Nova, udah. Pak Joni kameranya, Bu Rini. Kameranya belum terbuka ini. Gimana? Bu Nova yang belum, Bu Nova. Bu Nova belum. Malah keluar belum ada ya? Iya, ya sudah gini, masih muter-muter katanya. Pegang hidung. Pegang hidung. Mana hidungnya Bu? Pegang hidung. Pegang kepala. Kepala. Tangan, pegang tangan. Pegang tangan. Ya sudahlah, gitu aja lah ya Bu ya, ice breakingnya sebentar aja. Oke, kita lanjutkan untuk penyampaian materi oleh Ibu Mahlina Gultom dari SMK Negeri 3 Metro. Untuk Ibu Mahlina Gultom dipersilahkan. Ayo Bu Gultom. Iya, terima kasih Bu Mutiara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai penyampai materi pada IHT kita pada saat ini. Baik, sebentar saya screen-nya dulu ya, ibu-ibu, saya siapkan dulu. Nah, sudah terlihat Kak? Sudah? Sip, mantap. Sudah ya, terlihat. ATP. Oke, baik. Terima kasih, kita dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang tujuan pembelajaran yang kalau dalam kurikulum 13 ini disebut juga sebagai silabusnya, begitu ya. Kemudian Ibu percaya tentu masih ingat profil layar Pancasila. Saya percaya kita sudah ya, paham tentang profil-profil ini. Ya, saya percaya. Selanjutnya, dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dan istilah, apa yang menjadi capaian pembelajaran, dan yang kedua, alur pembelajaran. Nah, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa pathways menurut CP disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut aturan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua adalah pengembangan modul, seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran
sudah dicapai oleh siswa. Oh, maaf. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Untuk slide yang selanjutnya, kita konsep tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan tujuan. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju TP. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berbineka global, berkebinekaan. Selanjutnya adalah secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik abstrak dan konkret, yang menunjukkan siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata operasional dapat diamati, mengacu pada taks revisi. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Tujuan pembelajaran 3 aspek berikut, yaitu konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah belajar perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia? Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut. Variasi adalah sebuah keterampilan pikir. Apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama contoh menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisis hubungan dengan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Adalah contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang dijelaskan. Menjelaskan hukum dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Catatan, kompetensi, kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi, konten, materi yang dipelajari, variasi, penggunaan dan tingkat tinggi. 3 pelajaran yaitu konten dan variasi. 1. Kompetensi, gunakan kata operasional, dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Konsep utama ilmu atau pengetahuan materi. Variasi, sebuah keterampilan berpikir. Di kami kelompok 2, jika ada hal-hal yang atau mungkin kurang
Ya, terima kasih Bu Mahlina Gutom yang telah menjelaskan tentang materi alur tujuan Pancasila kepada kita semua. Apabila Bapak dan Ibu yang bertanya tentang materi tersebut, saya persilakan. Adakah yang ingin bertanya? Atau ingin menambahkan materi tersebut? Oh iya, Pak silakan. Oke, Hah? baik Bu, saya langsung saja ke Bu Mahlina Gutom. Saya mau tanya, itu tolong di poin-poin atau bagian-bagian jadi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Itu Bu, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, langsung saya Silakan, tanggapi, Bu Mahlina. Mutiara. Iya, boleh, silahkan. Ya. Terima kasih untuk Pak Joni sudah mengingatkan saya kembali apa itu profil pelajar Pancasila itu. Walaupun sebenarnya tadi sudah di kita di slide yang sudah saya sampaikan, tapi tidak apa saya baca. Profil pelajar Pancasila itu dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti menjadi harapan kita. Kemudian berkebinekaan global. Ada yang ketiga itu bergotong royong, yang keempat kritis, dan terakhir adalah mandi. Kira-kira itu ada profil pelajar Pancasila untuk Pak Joni. Kira-kira ya Pak Joni ya. Terima kasih kembali Bu. Cukup. Sip. Bagus. Oke, terima kasih Lina. Adakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Ingin menambah materi? Iya, Bu Nova, dipersilahkan. Iya, silakan. Ya, ada sedikit yang mau akan. Tadi kan tentang materinya tentang alur pembelajaran ya, dan tujuan pembelajaran disusun secara logis per fase. Kalau rangkaian itu, seandainya saya mau nanyakan itu, kalau media pembelajaran Mahlina Gutom, kalau seandainya alurnya sudah tahu kita tuh, terus kita menentukan medianya tadi, kita ambil dari mana ininya? Sesuai dengan kurikulum, apa kita bisa kembangkan medianya? Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, ini Pak, coba bantu untuk pertanyaan Bu Nova, Pak Joni bisa menjawab mungkin bagaimana, apakah Maaf, bisa tanya. ya, silakan Bu Nova. Ya ganti-ganti Tadi kan anaknya ya. materinya, Kenapa coba diulang? materinya kan tentang alur pembelajaran ya Pak ya. Jadi yang ingin saya tanya bukan media pembelajarannya, apakah memang harus tetap misalnya dalam diri gitu loh Pak? Itu yang salah saya pahami. Jadi kita wajib mengembangkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tidak terpaku pada perangkat pembelajaran atau ATP tadi, tapi kita perlu mengembangkan. Bagaimana kita di situ kita nampak tingkat kemampuan. Jadi kalau kita kaku pada pembahasan itu saja, nggak kita kembang, maka yang ada proses pemandulan. Jadi kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Siswa juga kan hanya mendapatkan itu, tidak. Oleh sebab itu, seorang pendidik kita ya wajib mengembangkan program pembelajaran itu. Sepengetahuan kita, kita perlu mencari informasi kemana saja, baik media sosial, ya. Yang lebih ya, jadi kita memberikan sesuatu hal yang lebih. Terima kasih Bu. Jadi bagaimana Bu Nova? Jadi Terima kasih buat Ada yang lain menambahkan sih? Iya. Bu Mahlina, ada yang ingin menambahkan, ditambahkan? Ya. Oke, jawaban Pak Joni sudah luar biasa. Saya hanya menambahkan sedikit arti mengembangkan itu selain sesuai dengan kemampuan sekolah kita, tetapi anak juga yang menjadi pusat pembelajaran itu juga menjadi mengembangkan di media apa yang sesuai dengan perkembangan anak. Kurang yang saya terima kasih. Terima kasih Bu Mahlina. Pak Iya, Doni. jadi media pembelajaran itu bisa pakai apa saja tergantung dari kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan fase peserta didik tersebut ya Bu ya. Ya ibu-ibu semua. Ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan apa? Jika tidak ada, saya bagaimana? Tidak ada sepertinya ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk IHT Saya hari sih- ini. Nggak ada. Nggak ada hari ini?
Bu Rini gimana Bu Rini? Nggak ada. Oh nggak ada, ya sudah kalau gitu. Terima kasih telah hadir dalam IHT kita kan. Istilahnya yang kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Keluar dari Gimet ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Ya.